Hai anak hebat, hari ini kita akan bercerita tentang sang raja dan baju barunya. Alkisah, hiduplah seorang raja yang tinggal di sebuah negeri yang makmur dan subur. Sang raja sesungguhnya seseorang yang baik hati, namun dia kurang percaya diri, sehingga dia menyerahkan semua urusan kepada para penasihat dan menteri-menterinya. Sang raja hanya menyukai tampil di acara kerajaan dan pesta-pesta saja. Karena itu dia sangat suka membeli pakaian baru agar selalu terlihat tampan dan disukai oleh rakyatnya. Suatu hari datanglah dua orang dari negeri seberang lautan yang mengaku sebagai penjahit istimewa. Mereka menghadap sang raja dengan membawa hadiah. "Kami adalah penjahit sakti yang mulia. Kehebatan kami sudah terdengar di seluruh penjuru dunia. Kami telah menjahitkan baju-baju ajaib terbaik untuk semua raja. Pasti Paduka sudah pernah mendengar kehebatan kami." Sang raja tidak ingin terlihat bodoh di depan para penasihatnya. Maka beliau pun berkata, "Oh iya, tentu saja aku mengenal kalian. Ada apa kalian datang ke istanaku?" Para penjahit menjawab, "Kami membawa sutra ajaib dari negeri kami, Paduka. Sutra ini sangatlah indah, warnanya emas, mewah dan cemerlang, bersulamkan naga, lambang kemakmuran. Konon sutra ini ditenun para bidadari dan raja yang memakainya akan menjadi makmur dan selalu dicintai rakyatnya." Raja pun sangat tertarik. "Apa keajaibannya?" tanya raja pada sang tamu. "Begini yang mulia, hanya orang-orang yang cerdas, orang yang jujur, dan orang yang dapat dipercaya yang dapat melihat kain ini. Orang-orang yang bodoh, penipu, dan tidak bisa dipercaya tidak akan bisa melihat kain ini. Nah, apakah Baginda mau melihat keindahannya?" Sang tamu pun membentangkan tangan, seolah-olah ada sebuah kain lebar terdapat di sana. Sang raja terkejut. Dia tidak bisa melihat apapun di sana. "Apa-apaan ini?" Raja pun berpikir, "Apakah aku bodoh? Atau aku tidak jujur? Kenapa aku tidak bisa melihatnya?" Sang raja takut ada yang tahu bahwa dia tidak bisa melihat kain itu. Maka raja pun berpura-pura kagum. "Wah, bagus sekali, luar biasa indahnya. Bagus sekali kain ini." Sang penjahit berkata, "Kami bisa membuatkan baju kebesaran untuk Paduka dari kain ini. Maka Paduka bisa memakainya di hadapan semua orang. Dan Paduka akan mengetahui jika ada orang yang tidak setia pada Paduka Raja." Maka akhirnya sang raja pun menyetujui. Kedua penjahit itu ditempatkan di dalam istana dan diminta untuk menjahit baju kebesaran ajaib kerajaan. Sesuai permintaan mereka, kedua orang ini diberikan 7 peti uang emas sebagai pengganti kain ajaib dan membayar jasa mereka untuk menjahit baju kebesaran kerajaan. Setiap minggu, sang raja menyuruh para penasihat dan menteri-menterinya untuk memeriksa baju kebesaran tersebut. Sebenarnya tidak ada satu orang pun yang bisa melihat baju itu. Namun semua orang takut dianggap bodoh. Mereka takut dianggap penipu atau tidak bisa dipercaya. Maka semua orang melaporkan pada raja dengan mendengar cerita dari kedua penjahit saja. Semua menteri-menterinya dan penasihatnya mulai berbohong kepada raja. Bendahara kerajaan berkata, "Luar biasa bagusnya yang mulia. Pakaian kebesaran yang mulia sungguh indah dan mempesona. Warnanya kuning keemasan dengan sulaman naga,
Paduka akan gagah memakai ini. Penasihat kerajaan yang datang di minggu berikutnya melaporkan kepada sang raja, "Ini adalah baju terindah yang pernah hamba lihat, Yang Mulia. Sungguh indah dan berwibawa, mencerminkan kemakmuran dan kebesaran paduka raja. Sungguh cocok dipakai sebagai jubah kebesaran untuk menerima tamu kehormatan istana." Sementara itu, sang panglima perang yang mendapat tugas melapor selanjutnya berkata, "Pakaian itu sangat cocok untuk memimpin pasukan, Yang Mulia. Paduka akan terlihat sangat berwibawa dan gagah. Negeri-negeri tetangga pasti akan kagum." Sang raja sangat mempercayai para penasihatnya. Maka tanpa melihat, sang raja pun percaya kalau baju barunya pastilah sangat indah dan hebat. Maka dia memutuskan untuk memakai baju baru kebesarannya di hari ulang tahunnya dengan pawai kerajaan keliling kota. "Wahai para penasihat dan menteri-menteriku, umumkan ke seluruh negeri, semua orang boleh hadir untuk melihat baju kebesaran kerajaan yang baru." Hari yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Seluruh rakyat berkumpul di alun-alun kota. Mereka tidak sabar menyaksikan baju baru sang raja. Para penjahit sakti membantu sang raja memakai jubah barunya yang istimewa. Semua pelayan dan pengawalnya tidak bisa melihat jubah itu. Mereka hanya melihat raja memakai pakaian dalam saja. Tapi mereka semua tidak mau dianggap bodoh. Jadi mereka pun hanya diam dan menyiapkan upacara besar untuk ulang tahun sang raja. Saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Dengan penuh kebanggaan, sang raja naik ke atas kereta kuda dan mulai berkeliling. Seluruh rakyatnya bingung. Mereka tidak bisa melihat baju sang raja. Mereka hanya melihat sang raja tidak memakai apapun selain pakaian dalam. Namun mereka berpikir, pastilah kita ini sangat bodoh karena kita hanyalah rakyat jelata. Karena kita bodoh, maka kita tidak bisa melihat baju ajaib. Rakyat selalu diajarkan untuk percaya apapun perkataan sang raja dan para penasihat kerajaan. Sehingga mereka berpikir, mungkin merekalah yang bodoh. Mereka mungkin tidak jujur atau tidak bisa diandalkan. Pawai hari itu sangat ramai dan sang raja diarak keliling kota. Rakyat pun bertepuk tangan, bersorak untuk sang raja. Tapi tiba-tiba terdengar suara seorang anak kecil berkata, Bu, kenapa rajanya telanjang, Bu? Rajanya kok cuma pakai pakaian dalam? Seluruh rakyat yang menyaksikan upacara pawai itu pun terkejut. Lalu terdengar suara anak kecil lainnya berkata, Iya, ayah. Kok raja tidak pakai pakaian sih? Ayah, rajanya cuma pakai pakaian dalam. Lama-kelamaan ada banyak suara anak kecil menyerukan hal yang sama. Raja tidak memakai pakaian. Sang raja hanya memakai pakaian dalam diarak keliling kota. Terdengar seseorang berkata, mereka itu anak kecil. Anak kecil tidak mungkin bohong. Iya benar, anak kecil tidak mungkin menipu. Iya, masa anak kecil tidak jujur atau bodoh? Pasti mereka berkata jujur. Jadi kalau begitu, raja betul-betul tidak memakai baju di arah keliling kota. Rakyat pun mulai berbisik-bisik. Dari sekelompok orang, lama-kelamaan seluruh rakyat mulai menyadari kebenaran yang sesungguhnya. Mendengar bisikan dan kericuhan rakyatnya,
sang raja mulai merasa bahwa benar dia tidak berbusana, dan seluruh para penasihatnya pun juga ikut merasa bahwa itulah kebenaran yang sesungguhnya. Mereka semua telah ditipu oleh para penjahit. Namun sang raja dan penasihat-penasihatnya tetap melanjutkan pawai dengan penuh kebanggaan. Mereka tidak ingin mengaku salah di hadapan rakyatnya, dan mereka tidak ingin dianggap sebagai orang-orang yang tidak jujur dan tidak bisa dipercaya. Maka mereka memilih untuk tetap melakukan kesalahan dan menanggung malu daripada harus meminta maaf kepada rakyatnya. Sementara itu, para penjahit istimewa yang sebenarnya adalah penipu-penipu ulung telah berlayar pergi meninggalkan negeri itu, membawa semua harta yang didapatnya dari istana. Nah, anak hebat, kita tidak boleh percaya begitu saja pada apa yang dikatakan orang lain, apalagi jika orang itu baru kita kenal. Selalu periksa dulu kebenarannya dan jangan lupa untuk berpikir dengan cerdas sebelum mempercayai orang lain. Ketika kelak suatu hari nanti kalian menjadi pemimpin, pilihlah orang-orang yang bisa dipercaya, jujur, dan bisa diandalkan untuk bekerja dengan kalian. Maka kalian pasti akan menjadi pemimpin yang hebat dan disayangi oleh semua orang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di video berikutnya, kita akan membahas mengenai penipu. Seperti apa sih penipu itu dan bagaimana caranya kita menghindari agar kita tidak tertipu oleh mereka. Jangan lupa tonton video selanjutnya ya. Sampai ketemu lagi anak hebat.